bahaya guys, makanya gue mau sharing nih skenario yang harusnya diambil sama negara. Yang pertama, BI rate itu menurut gue harus turun. BI rate itu bahkan harus di bawah 4%. Dan yang namanya SBDK, suku bunga dasar kredit, ini bank-bank Himbara, bank BCA, itu wajib di bawah 8%. Jadi kalau orang utang ke bank jangan bunganya 12%, itu udah ngaco. GDP mau tumbuh 8%, bunga kredit 12%, 13% kan ngaco. Ya logikanya ya di bawah 8%. Dan ini udah baik lu gue di bawah 8%. Dan gue yakin kalau suku bunga dasar kredit bisa di bawah 8%, dampaknya apa? Pertumbuhan kredit itu bisa sampai 10%. Bukan cuma 7%. Didih, kecil banget. Harusnya bisa 9-10%. Asal SBDK di bawah 8%. Ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6,5%. Terus rupiah gimana? Melemah nggak? Melemah. Gua yakin rupiah terdepresiasi berapa? 2-4% lah, and that's okay. Kenapa? Masih terkendali. Inflasi naik bisa, naik tipis 0,3-0,5%, masih oke. Kenapa? Karena masih di bawah 4%. Vietnam pun rela bayar harga. Ekonomi dia naik, suku bunga kredit turun. Konsekuensinya apa? Inflasi, iya. Dan lu bisa lihat di layar kaca, memang dalam 5 tahun terakhir mata uang dong Vietnam udah melemah. Dolar terus menguat, hampir 15% lo dalam 5 tahun. That's okay. Kenapa? Begitu ekonomi lu berubah menjadi ekonomi berbasis ekspor, bukan ekonomi berbasis impor atau konsumsi, lu harusnya happy dan lu memang wajib happy. Karena tadinya lu ekspor cendol ke Amerika $1 cuma dapat Rp15.000. Gara-gara rupiah melemah, satu cendol jadi Rp20.000. Lu happy apa tidak? Lu happy, makanya lu jangan makan tipuan-tipuan palsu media-media jongosnya George Soros itu. Selalu kita dibikin takut, gak ada masalah. Even Vietnam aja sampai dituduh sama Amerika melakukan manipulasi mata uang, sengaja melemahkan mata uangnya, sengaja membiarkan dolar menguat. Wajar. Katanya mau jadi juragan ekspor. Begitupun yang dilakukan Cina, begitupun Indonesia. Begitu Indonesia pengen menjadi negara maju, kita harus berbasis ekspor. Dan kalau barang-barang kita mau laku di ekspor, mata uang kita wajib melemah.